adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian semua? Papa mama, semuanya gimana? Puji Tuhan baik. Kakak di sini juga baik dan kakak berharap semua kakak-kakak guru sekolah minggu semua juga baik dan sehat. Adik-adik kita tetap ya, walaupun ibadah di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya. Kita harus mengingat selalu memakai masker, jaga jarak, oke? Nah, saat ini kita bersungguh bersyukur karena sampai minggu ini kita masih beribadah kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Nah ya, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita sambil bangkit berdiri, kita teduh di hadapan Tuhan. Kita mau mengatakan hidup kami mau selalu cinta kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik, kita tetap tutup mata kita. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur sampai saat ini kami boleh merasakan akan kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak Tuhan mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih kami juga mau diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan, tolong hadir tengah-tengah ibadah kami dari awal hingga selesai, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh setia dan selalu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa bersama-sama, dan saat ini kakak mau mengajak adik-adik semua, kita mau menaikkan pujian satu lagu, Jalan Serta Yesus. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya, karena kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya. Baik itu kita saat ini sedang ceria, suka, senang, sedih, tapi kita harus bersama-sama dengan Tuhan yang selalu berserta dengan kita ya. Jangan lupa selalu doa adik-adik, karena dengan doa itu Tuhan selalu memberikan kekuatan. Jalan serta Yesus.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik? Ya, puji Tuhan. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yeay, tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap sukacita, selalu ceria ya. Karena Tuhan Yesus sungguh senang kalau lihat adik-adik ceria ya, gak ada yang sedih. Nah, adik-adik belum capek kan? Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya, jalan serta Yesus. Kalau ada kakak, adik, saudara, bisa diajak jalan-jalan adik-adik. Ayo, papa, mama, adik, kita jalan serta Yesus. Oke, kita nyanyikan pujian ini, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyertai kita hari ini, besok, dan selamanya. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sudah siap kita mendengarkan firman Tuhan? Kita tetap bangkit berdiri ya, kita mau menghormati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita angkat satu pujian. Tahu adik-adik lagu apa? Iya, Yesus pokok. Kita siapkan hati kita ya adik-adik ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Apa? Pastilah kau akan berbuah. Yesus apa adik? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sofi.
Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, sebelum mendengarkan cerita pada pagi hari ini, Kak Sofi mau adik-adik untuk tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun pagi hari ini untuk kami sekarang memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang Kau ya Tuhan. Tolong Tuhan sertai, pimpin kami agar cerita yang disampaikan hari ini bisa kami ingat selalu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi hari ini Kak Safi mau cerita tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Ada tulisannya, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Cerita ini terdapat di Alkitab di Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Kak Sofi mau membacakan untuk kita semua, adik-adik menyimak di Alkitabnya masing-masing ya. Oke, Markus 12 ayat 1 sampai 12. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seseorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh lagi seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang terkasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus ketika tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka membiarkan dia, lalu mereka pergi. Nah, adik-adik dari cerita tadi, pasti ada yang kayak, gimana sih tadi ceritanya? Aduh kak, aku nggak paham ini masihan. Aduh gimana sih tadi ceritanya? Masih ada yang belum ngerti gitu ya. Jadi kak, Sawi mau menceritakan singkat gimana cerita yang tadi sudah kita bacakan. Ya, jadi
Pada suatu hari itu ada seorang pemilik tanah, pemilik kebun gitu ya. Orangnya ini nih orangnya. Ya, bahwa ini itu pemilik tanah. Nah, tanahnya ini digunakan untuk menanam anggur ya. Jadi untuk mempersiapkan untuk menanam anggur ini, dia membuat pagar di sekeliling kebunnya. Agar apa? Agar tidak ada pencuri saat nanti anggurnya sudah panen, atau supaya tidak ada hewan-hewan yang ingin merusak kebun anggurnya gitu. Dan setelah ia membuat pagar, ia juga membuat menara jaga seperti yang dikatakan di Alkitab tadi. Menara jaga itu untuk mengintai biar nggak ada ya kayak tadi, biar nggak ada orang yang masuk gitu. Jadi lebih gampang melihatnya di menara jaga. Singkat cerita, pemilik kebun ini tuh mau pergi jauh, keluar kota atau keluar negeri gitu dia, pokoknya mau pergi. Akhirnya ia mempercayakan kebun anggurnya ini kepada penggarap-penggarap kebun. Nih, penggarap-penggarap kebunnya nih. Ya, penggarap-penggarap kebun. Dan sebelum ia pergi, ia sudah membicarakan ini nanti hasil panennya sebagian untuk penggarap-penggarap kebunnya dan sebagian lagi untuk pemilik kebun itu sendiri. Akhirnya ia pun meninggalkan, si pemilik kebun anggur ini pergi, dan akhirnya kebun itu panen gitu ya. Saat itu panen, ternyata penggarap-penggarap kebun ini melupakan apa yang dibicarakan oleh pemilik kebunnya. Ia mengambil semua hasil panennya untuk penggarap-penggarap kebun itu tadi. Dan ketika bapak pemilik kebun anggur ini tahu gitu ya, ia mengirimkan seorang hamba ke kebun anggurnya. Untuk apa? Untuk mengambil sebagian hasil dari panennya. Dan ketika seorang hamba itu datang, ternyata seorang hamba itu disiksa, dipukul, dan akhirnya ia pulang dengan tangan hampa. Lalu kedua kalinya akhirnya ia mengirimkan seorang hamba lagi, ternyata sama, ia pukul, ia siksa sampai kepalanya luka, semua tubuhnya luka-luka gitu ya. Dan lalu berlanjut lagi, ia mengirimkan hamba lagi dan sama lagi, pulang dengan tangan hampa gitu. Semuanya diambil oleh penggarap-penggarap kebun itu tadi. Dan sampai akhirnya si pemilik kebun ini berpikir, duh gimana ya caranya. Akhirnya ia menemukan sebuah ide gitu. Gimana kalau anakku saja yang mengambil hasil panennya gitu. Ternyata saat anaknya itu datang ke kebun anggurnya, si penggarap-penggarap kebun ini itu malah berpikiran, wah ini anak dari pemilik kebun anggur ini. Kalau misalnya kita biarkan, pasti anak itu menjadi ahli waris. Pasti nanti kebun ini diberikan kepadanya karena dia anaknya. Berpikir seperti itu, akhirnya si penggarap-penggarap kebun itu memiliki keinginan untuk membunuh dia, dan akhirnya anak itu dibunuh oleh penggarap-penggarap kebun itu lalu dibuang. Singkat cerita, mendengar hal itu, pemilik kebun ini akhirnya kesel gitu ya, kayak
wah anakku sampai dibunuh ini, nggak bisa dibiarkan. Akhirnya ia pun menuntut gitu penggarap-penggarap kebunnya itu, dan akhirnya si pemilik kebun ini mengganti penggarap-penggarap kebun itu, diganti dengan orang yang lebih baik lagi. Jadi gitu adik-adik ceritanya. Nah adik-adik, sebagai inti dari cerita tadi itu hubungan antara si penggarap-penggarap kebun tadi dengan pemilik kebun itu sebenarnya erat gitu ya. Erat, awalnya itu erat banget, mereka sangat dekat. Namun karena keserakahan, karena ketamakan dari si penggarap-penggarap kebun tadi, akhirnya itu erat itu menjadi terpisah gitu ya. Penggarap-penggarap kebun ini akhirnya mereka berkeinginan dengan hasil panen yang begitu besar, akhirnya ya mengambil semua hasil panen dari si pemilik kebun itu. Jadi mereka ini nggak, kalau kita bisa bilang itu nggak tahu terima kasih gitu ya, udah dikasih pekerjaan tapi malah seperti itu gitu, malah serakah. Padahal sudah baik loh, pemilik kebun anggurnya tadi itu udah, ini nanti hasil panennya sebagian buat kalian, sebagian buat saya, bilang gitu kan tadi pemilik kebunnya. Tapi karena keserakahan dari penggarap-penggarap kebun itu, akhirnya ya tadi hasil panennya diambil semua oleh si penggarap-penggarap kebun anggur itu tadi. Nah, kita kan juga ya adik-adik kadang itu merasa tidak puas dengan pemberian orang tua kita. Orang tua kita sudah bersusah payah memberikan apa gitu yang kita mau, tapi kita tidak pernah puas gitu. Kita juga sama, kita mau yang ini, sudah dituruti yang ini, kita mau yang itu, sudah dituruti yang itu, kita mau yang ini lagi, gitu kan adik-adik. Jadi ya pesan dari cerita ini tuh, kita nggak boleh serakah, kita nggak boleh kayak menuntut kita harus memiliki semuanya. Jadi harus bersyukur aja, kita harus berterima kasih gitu ya. Nah dari cerita tadi itu juga kita bisa tahu kan adik-adik bahwa kita nggak boleh mengambil apa yang bukan milik kita, apalagi dengan melakukan kejahatan juga. Dengan kita mengambil apa yang bukan milik kita itu pun juga suatu kejahatan lah, apalagi kita mengambilnya dengan suatu kejahatan juga kayak tadi gitu ya, bukan miliknya tapi ia malah membunuh anaknya ya, atau menyiksa hamba-hamba yang sudah dikirim oleh milik kebunnya. Jadi itu ya adik-adik cerita pada hari ini. Kak Sofi mau adik-adik itu bisa menjadi anak-anak yang baik hati gitu ya, yang selalu berterima kasih sama Tuhan Yesus, apa yang sudah diberikan dari Tuhan Yesus untuk kalian selalu puas gitu ya, nggak boleh yang kayak merasa oh, aku mau ini lagi, aku mau ini lagi gitu. Oke, saya akan menutup cerita ini dengan doa. Oke, kita mau berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang sudah Engkau berikan. Dan kami juga sudah mendengarkan cerita tentang penggarap-penggarap kebun anggur ya Tuhan, dimana kita anak-anak yang biasanya kita mau ini mau itu ya Tuhan, kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah Engkau berikan, tapi kami mau ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih lagi daripada itu ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang
selalu bersyukur padamu, selalu berterima kasih padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah cerita ini bisa tertanam dalam hati kami, dan kami sebentar lagi mau melanjutkan kegiatan kami. Tolong Tuhan sertai, tolong Tuhan pimpin, agar kami dan selalu lindungi kami, jangan pernah lepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Sofi sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Yaitu adik-adik tentang apa hari ini? Perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Kita sudah diberkati ya adik-adik ya, supaya kita boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan Kak Sofi juga diberkati ya dalam kuliah juga dalam kehidupannya. Nah adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu melalui apa? Persembahan. Yuk kita persiapkan baik-baik persembahan kita ya, yang sudah disiapkan sama papa mama kita ya. Oke, sudah dipersiapkan, uangnya digenggam yang rapi sebelah kanan, karena kita mau memberikan terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, dikumpulkan, kita akan naikkan satu pujian, ada satu sobatku. Kita akan masuk dalam doa, kita menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati persembahan kami sebelum dipakai. Tuhan berkati untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati untuk setiap kakak-kakak yang mengelola keuangan ini sehingga dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan persembahan kami ini hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita dari awal sampai selesai dengan baik. Tapi sebelum kakak tutup ya, kakak mau memberikan satu pengumuman sangat penting. Adik-adik tahu sebentar lagi bulan apa? Ya, bulan yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu bulan Desember. Tapi bisa nggak ya kita nanti ibadah Natal di gereja? Bisa nggak ya kita merayakan? Ya memang masih belum tentu bisa ya adik-adik ya, tapi kita tetap mau bersuka cita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat ini Kak Dian mau mengajak semua adik-adik membuat satu kreativitas ya, yaitu membuat hiasan Natal. Nah adik-adik membuat sekreatif mungkin ya, sebagus mungkin, baik itu pohon Natal atau hiasan-hiasan yang ada di pintu, terserah adik-adik ya. Terserah Kak dari apa buatnya, bisa dari kertas origami, bisa dari kardus, bisa terserah adik-adik, dari botol bisa ya, kalau adik-adik bisa ngias gitu ya, bisa nanti kasih tali kayak gitu. Nah terus kita membuatnya sampai kapan Kak? Kakak kasih waktu adik-adik paling lambat sampai tanggal 13 Desember. Lama sekali ya adik-adik ya. Adik-adik buat dari hari ini sampai
nanti. Jadi tiap hari adik-adik kalau nggak sempat masih ada waktu, tapi paling lambat tanggal 13 adik-adik harus dikumpulkan. Nah, nanti bagi adik-adik yang bisa mengumpulkan dan sudah mengumpulkan, pasti ada hadiah yang menarik buat adik-adik ya, buat yang sudah mengumpulkan. Kalau bisa sih semua mengumpulkan ya adik-adik. Tapi adik-adik ingat ya, jangan mengumpulkan kreativitasnya aja, tapi tugas-tugas dari kakak-kakaknya pun itu yang lebih penting, yang harus dikumpulkan ya. Ayat hafalannya, siapa yang selama ini belum mengumpulkan, tolong ya dikumpulkan ya adik-adik ya. Kak, ada enggak contohnya ini pohon Natal masih bingung? Ada. Contohnya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, pohon Natal. Ini dari kertas origami adik-adik ya. Nanti kalau udah jadi ditempel di kertas folio. Nah, adik-adik ya. Kalau adik-adik nanti kesulitan bisa minta bantu papa mama adik-adik. Kalau kesulitan lagi, adik-adik sudah pinter kok buka apa? YouTube. Nah, itu bisa membantu sekali buat adik-adik ya. Oke, kakak minta semua bisa membuat ya adik-adik semenarik mungkin pokoknya ya. Pokoknya harus dikumpul paling lambat tanggal 13. Dikumpulkan di mana Kak Dian? Ya, dikumpulkan bisa sama Kak Dian atau Kak Yohanes ya. Nanti kakak tunggu adik-adik tugasnya. Jadi Natal pun kita masih bisa merayakan. Oke? Oke adik-adik, sampai di sini pengumuman Kak Dian. Jangan lupa adik-adik di rumah tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan lupa selalu doa setiap saat ya. Kemanapun, dimanapun, walaupun kita pergi keluar sebentar, jangan lupakan doa adik-adik ya. Karena dengan doa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan lupa kita selalu mematuhi protokol yang ada. Jaga kesehatan ya adik-adik ya. Cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita sekolah minggu. Sampai minggu depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Cinta dia.